Pak Coach ini? Pak Ali monitor. Pak Made Ari Gunawan ya. Aduh, mana Pak Coach ini? Dulu Kak, kita hubungi dulu. Aduh, tidak ada suara tapi tidak. So siap-siap gambar, Pak. Ya, gambarnya tidak. Yang penting suaranya dulu tapi Iya. ternyata dimutar suaranya. Siap. Oke. Iya, Sudah iya. bisa di. Siap, sudah bisa Pak. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya langsung saja, Pak penguji yang saya hormati, kemudian Pak mentor, Pak Mas Dari Yusuf ya, yang saya hormati, Ibu Vita yang telah menyiapkan segala sesuatu, dan tentunya Pak Made sebagai peserta yang akan memaparkan ya rancangan kegiatannya. Saya langsung saja bahwa waktu yang disiapkan ini 45 menit, paling cepat, paling bagus kita gunakan selama semuanya sudah tuntas ya. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang singkat ini seefektif mungkin. Ya, untuk Pak Made Ari, waktunya paling lama 10 menit Anda menyampaikan laporan rancangan aktualisasi. Kalau sudah siap, saya persilakan. Share, Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Imadi Ari Gunawan Sontra, NDH 14 Angkatan 75, Jabatan Perawat Gigi Terampil asal instansi Puskesmas Tada. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya berjudul yaitu Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tada. Terdapat beberapa isu yang berkembang di lingkungan sekitar Puskesmas Tada yang berkaitan dengan kesehatan gigi, diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gigi anak usia sekolah, belum lengkapnya ketersediaan alat dan bahan pendukung pelayanan kesehatan gigi, kurangnya pemanfaatan kesehatan gigi oleh masyarakat, dan yang keempat yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Kemudian, isu tersebut dianalisis menggunakan analisis APKL. Setelah dianalisis menggunakan analisis APKL, kemudian dianalisis kembali menggunakan analisis USG. Dan didapatkan isu utama yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Untuk memecahkan isu utama ini, dimunculkan beberapa gagasan pemecahan isu, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis McNamara dengan memunculkan gagasan kreatif yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tada. Isu ini didukung dengan kondisi saat ini yaitu belum pernah dilakukan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Media informasi tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil belum tersedia. Kunjungan ibu hamil di poli gigi masih kurang. Dan yang keempat, pelayanan antenatal care belum terintegrasi dengan poli gigi. Adapun gagasan pemecahan masalahnya itu optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tada
yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi, tersedianya media yang mempermudah ibu hamil dalam memahami tentang kesehatan gigi, meningkatnya kunjungan ibu hamil di poligigi, dan ibu hamil yang melakukan pelayanan ANC atau antenatal care mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut di poligigi. Adapun tujuan dan manfaat, tujuan yang pertama yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Langsung ke kegiatan saja, Pak. Langsung ke Siapa? kegiatan. Terdapat 5 kegiatan yang akan dilaksanakan yang menunjang gagasan pemecahan isu, yaitu yang pertama, membuat leaflet untuk penyuluhan kesehatan gigi pada ibu hamil, keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu WOG dan manajemen ASN, pencapaian misi kabupaten yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, penguatan nilai organisasinya yaitu inisiatif dan inovatif. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu menemui atasan, yaitu kepala puskesmas dan bidan koordinator tentang pembuatan leaflet. Outputnya mendapat lembar persetujuan dari atasan. Terkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengumpulkan dan memilah materi kesehatan gigi yang akan dipaparkan di leaflet. Outputnya tersedianya materi untuk leaflet. Keterkaitan dengan nilai PNS yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat desain leaflet di laptop. Outputnya tersedianya desain di laptop. Tersedianya desain leaflet. Keterkaitan dengan nilai PNS yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengkonsultasikan desain leaflet ke bidan koordinator. Outputnya desain leaflet yang disetujui. Keterkaitan dengan nilai-nilai PNS, nilai-nilai dasar PNS yaitu nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Dan tahapan yang terakhir yaitu mencetak leaflet. Outputnya tersedianya leaflet. Nilai-nilai dasar PNS yang terkait yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juni sampai dengan 22 Juni. Kegiatan yang kedua yaitu membuat poster tentang kesehatan gigi yang nantinya akan dipasang di sekitar puskesmas Tada seperti ruang tunggu dan loket pendaftaran. Keterkaitan peran dan kedudukan ASN yaitu WOG dan manajemen ASN, pencapaian misi kabupaten yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasinya yaitu inisiatif dan inovatif. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menemui atasan, dalam hal ini kepala puskesmas, untuk berkonsultasi tentang pembuatan poster. Outputnya mendapat lembar persetujuan dari atasan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu memilah dan menentukan materi kesehatan gigi yang akan ditampilkan di poster. Outputnya tersedianya materi untuk poster. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, anti korupsi. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak poster. Outputnya tersedianya poster. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 23 Juni sampai dengan 25 Juni. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi di kelas ibu hamil. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu WOG dan pelayanan publik. Pencapaian misi kabupaten yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasinya yaitu profesional dan akuntabel. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menemui kepala puskesmas dan bidan koordinator serta kepala desa untuk berkoordinasi tentang penyuluhan yang akan dilakukan. Outputnya
mendapat lembar persetujuan dari kepala puskesmas dan kepala desa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat jadwal penyuluhan yang disesuaikan dengan jadwal kelas ibu hamil. Outputnya tersedianya jadwal penyuluhan. Pak Made, tidak usah dibaca nilai-nilainya ya. Kegiatan, tahapan, dan outputnya saja dibacakan. Siap, Pak. Tahapan yang ketiga yaitu membuat satuan acara penyuluhan. Outputnya tersedianya satuan acara penyuluhan. Tahapan yang keempat yaitu membuat daftar hadir. Outputnya tersedianya daftar hadir untuk penyuluhan. Tahapan yang kelima yaitu melakukan penyuluhan yang dibantu oleh bidan dan kader. Outputnya terlaksananya penyuluhan. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan gigi dan ibu hamil yang berkunjung ke poligigi. Tahapannya yaitu menjelaskan, tahapan yang pertama yaitu menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan gigi pada pasien. Outputnya mendapat persetujuan dari pasien. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan alat pemeriksaan. Outputnya siapnya alat pemeriksaan. Tahapan yang ketiga yaitu asistensi pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi. Outputnya adanya catatan hasil pemeriksaan. Tahapan yang keempat yaitu mencuci dan merapikan alat pemeriksaan. Outputnya rapinya kembali ruangan kerja. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar pada ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan di poligigi. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan materi demonstrasi. Outputnya siapnya materi demonstrasi. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan pantom gigi sebagai media demonstrasi. Outputnya tersedianya media demonstrasi. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan demonstrasi. Outputnya terlaksananya demonstrasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih paparan yang telah disampaikan tadi oleh Saudara Made Ari. Selanjutnya kami langsung persilakan Pak Mentor, Pak Mas Dari Yusuf untuk memberikan tanggapan atau perkuatan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah disampaikan tadi oleh Pak Made Ari. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak penguji dan host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebagai mentor, saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh dalam hal rancangan aktualisasinya yang akan dilaksanakan di Puskesmas Tada yang menyangkut pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Kami sini sangat terbantu karena ini juga membantu pelayanan untuk program-program yang lain karena sangat berhubungan sekali dengan pelayanan ibu hamil. Jadi kami sebagai mentor sangat mendukung dan akan memberikan dukungan penuh sehingga rancangan aktualisasinya ini bisa terlaksana di Puskesmas Tada. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Dari Yusuf yang telah memberikan singkat ya tapi jelas dukungan yang insya Allah akan berikan selama Saudara Made Ari akan melaksanakan aktualisasi atau menghabituasikan nilai-nilai yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya langsung saja saya persilakan Pak penguji Pak Andi Bakti memberikan penilaian kepada rancangan aktualisasi yang telah dibacakan tadi atau dipaparkan oleh Saudara Imade Ari Gunawan. Silakan Pak Bakti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama yang saya hormati Bapak Coach, Pak Ali, yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Mas Dari, yang saya hormati beserta Pak Made, dan juga teman-teman host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Mentor, tentunya kegiatan kita ini tidak dapat terlaksana ya. Dan juga tadi dukungannya sangat besar sekali untuk peserta. Mudah-mudahan dukungan ini tetap berlangsung hingga sampai di akhir kegiatan nanti, yaitu kegiatan aktualisasi kurang lebih 30 hari dari sekarang ya, dari hari ini. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Made mengenai kegiatan rencana kegiatannya, tapi tentunya ada beberapa masukan ya Pak Made, demi kesempurnaan daripada laporan rancangan aktualisasinya. Itu nanti saya isi juga di kolabnya, nanti ada beberapa. Jadi saya minta Pak Made diperbaiki sedikit saja di kata pengantar itu mengenai laporan di situ ada kegiatan aktualisasi ya, nanti dirubah sedikit ke rancangan aktualisasi ya. Hanya satu saja di situ kalau saya lihat di kata pengantar itu. Kemudian saya ingin Pak Made nanti tambahkan di pendahuluan itu, pendahuluan mengenai analisis dampak isu ya. Analisis dampak isu, jika isu yang Pak Made angkat ini tidak terselesaikan seperti apa dampaknya. Nanti ditambahkan di pendahuluan. Kemudian di bab 2, di situ ada, saya minta nilai akuntabilitas diganti juga ya, sama seperti teman-teman yang lain. Nilai akuntabilitas diganti. Ada hanya beberapa orang saja yang punya nilai akuntabilitas yang sudah tepat ya. Nanti Pak Made dari teman-temannya yang sudah tepat nilai akuntabilitasnya, tidak pakai kepemimpinan lagi ya, dan lain sebagainya itu. Kemudian nanti isu dan gagasannya, nanti gagasan pemecahan isu nanti ditaruh di atas tabel Pak ya, ditaruh di atas tabel sebelum tabel rancangan. Jadi di atasnya itu isu, gagasan pemecahan isu, itu semua ya, itu ditaruh di atas tabel, karena ini memang di atas tabel cuma di lembar sebelumnya ya. Jadi supaya lebih rapi ditaruh di bawah. Begitu. Jangan taruh semua ya, jangan taruh semua ini kayak ini, saya lihat banyaknya di kegiatannya. Anda taruh lagi kegiatan di sini, padahal tidak perlu ya. Jadi isu yang diangkat apa, unit kerjanya dulu, dan kalau saya pakai identifikasi isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isu, itu saja ya di atas tabelnya. Di sini kan ya, optimalisasi pelayanan kesehatan gigi mulut ibu hamil. Ya, kemudian saya ingin sedikit penjelasan dari Pak Made mengenai nilai dari tahapan pertama ini. Ada beberapa nilai aneka yang Pak Made angkat di tahapan kegiatan pertama ini, seperti menemui atasan, dalam hal ini kepala puskesmas. Di situ ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi. Seperti apa penjelasannya Pak Made? Secara singkat saja, silakan Pak. Siapa? Untuk tahapan pertama yaitu tahapan pertama yaitu menemui atasan, yaitu kepala puskesmas dan bidan koordinator tentang pembuatan leaflet. Jadi nilai yang terkait dengan agenda 2 itu akuntabilitas, kejelasan. Jadi saya menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan yang akan saya laksanakan, seperti itu Pak, supaya mendapat persetujuan dari kepala puskesmas. Dengan kepercayaan ini, yaitu mendapat persetujuan, saya bisa memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh kepala puskesmas untuk bisa bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan yang saya akan laksanakan. Untuk nasionalisme, sila keempat yaitu musyawarah. Nah, di sini saya melakukan diskusi
dengan kepala puskesmas, termasuk juga bidan koordinator karena terkait dengan ibu hamil. Jadi saya melakukan diskusi untuk mendapat persetujuan dari kegiatan yang akan saya laksanakan. Etika publiknya itu mengedepankan sikap sopan santun. Dalam penyampaiannya itu saya harus mengedepankan sikap sopan santun. Anti korupsinya itu disiplin, saya tepat waktu dengan janji yang sudah dibuat, tepat waktu terhadap janji diskusi yang sudah saya tepat waktu terhadap diskusi yang sudah saya maksudnya tepat waktu Jadwalnya. maksudnya saya disiplin dan tepat waktu untuk datang berdiskusi dengan kepala puskesmas dan bidan koordinator seperti itu, Pak. Tanggung jawabnya dapat bertanggung jawab atas kegiatan yang saya laksanakan seperti itu. Ya. Pak Made punya nilai-nilai dipegang ya? Ada nilai-nilai ya? Nilai-nilai aneka ada. Coba lihat anti korupsi di situ, anti korupsi. Ada disiplin. Ada ya? Ada, Pak, ada. Coba dibaca indikatornya. Tidak melakukan tindakan melawan hukum Ya. saat menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kira-kira dari indikator itu Pak Made berhubungan tidak dengan tahapan kegiatan yang Pak Made angkat ini, menemui atasan dalam ini kepala puskesmas dan selanjutnya? Relevan tidak tahapan dengan nilai indikatornya tadi? Ya, bagaimana Pak Made? Belum terlalu relevan, Pak. Ya, artinya tidak relevan ya, belum relevan di tahapan itu. Mungkin di tahapan lain bisa relevan, tapi di tahapan itu tidak relevan ya. Jadi situ sebenarnya itu cara memilih ya. Saya jelaskan ke Pak Made adalah cara memilih nilai ya. Jadi begitu cara memilih nilai Pak Made ya. Seperti tadi yang Pak Made bilang etika publik mengedepankan sikap sopan santun itu tidak benar itu ya, tidak ada nilai itu yang artinya kalau indikator itu ada di etika publik, tapi Anda harus pilih dulu indikatornya yang mana ya. Misalnya sopan indikator etika publik. Nilai sopan itu ada berapa macam dalamnya, ada membiasakan budaya senyum, sapa, santun, dan ramah, saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik, menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Tidak semua indikator itu bisa relevan dengan tahapan kegiatan ya, tidak semua. Jadi itu maksud saya, Pak Made dalam memilih nilai itu harus membaca dulu indikatornya, ya, indikator nilainya, karena tidak semua nilai itu relevan dengan tahapan kegiatannya. Jadi nanti semua nilai Pak Made baca kembali ya, semua nilai nanti Pak Made baca kembali tentang nilai anekanya dan tahapan kegiatannya, apakah relevan atau tidak. Jadi yang Pak Made lihat adalah indikator. Setelah Pak Made angkat ini, angkat nilainya yang di tabel kurang lebih tabel 5 kayaknya ini. Jadi dibaca kembali indikatornya, apakah relevan tidak dengan tahapan kegiatannya. Misalnya Anda mengumpulkan dan memilah materi, di situ ada kejelasan, disiplin, kerja keras. Disiplin apakah masuk tidak di situ? Nanti dibaca kembali ya, dibaca kembali karena dari setiap tahapan itu mempunyai bukti perilaku ya, Pak Made, mempunyai bukti perilaku dan jalan cerita masing-masing ya. Jadi tahapan itu mempunyai jalan cerita masing-masing. Jadi tahapan itu akan bercerita nanti di bab 3 nanti. Ceritanya ada di bab 3 sesuai dengan nilai yang Pak Made angkat. Ya. Jadi kalau tidak banyak nilai yang Pak Made angkat, maka ceritanya pun akan sedikit pastinya. Ya. Jadi semakin banyak nilai yang Pak Made angkat di dalam tahapan itu, maka ceritanya juga semakin banyak. Ya. Jadi begitu. Karena dari nilai itu ada bukti perilaku yang mewakili di situ.
Jadi nilai itu mewakili bukti perilaku yang terjadi pada tahapan itu. Bisa dipahami ini Pak Made? Bisa, Pak, bisa. Ya, baik. Jadi untuk itu ya, Siap, untuk Pak. itu dibaca kembali nilai-nilai yang tidak relevan dihapus ya Pak Made. Yang tidak relevan dihapus. Kayak ini ada sila keempat, sila kedua, sila ketiga ini tidak ada lagi dalam nasionalisme ya, tidak dipakai lagi itu. Ya, yang ada sekarang yang seperti di bab 2-nya Pak Made itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial itu yang dipakai. Tidak ada lagi pakai sila-sila ini. Ini yang dulu ini ya. Jadi kalau ya dirubah semua ya, dirubah beberapa nilai-nilainya ya. Kemudian ya, untuk keterkaitan dengan visi misi organisasi ditambahkan misi yang keberapa di situ ya. Jadi misalnya Anda masukkan sebuah misi puskesmas atau misi rumah sakit. Jadi ditambahkan itu misi keberapa ya. Tambahkan misi keberapa, di atasnya misi ini misi keberapa dan selanjutnya. Kemudian bab ketiga nanti tidak ada Pak Made ya, dihapus bab ketiga karena belum ada bab penutup ya. Bab penutup nanti di bab 4. Bab ketiga itu isinya aktualisasi ya. Aktualisasi yang akan diujikan Pak Made nanti di tahap akhir. Ya. Jadi saya rasa tidak banyak masukan untuk Pak Made ya, tidak banyak masukan untuk Pak Made. Nanti saya akan catat juga di kolabjar ya. Nanti Pak Made lihat di situ, siapa tahu ada yang belum tercover, nanti bisa dilihat di kolabjarnya. Ya, jadi saya barangkali begitu saja masukan untuk Pak Made. Terima kasih dan terima kasih untuk juga Pak Mentor atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji sudah memberikan masukan-masukan. Sekali lagi saya berharap supaya masukan-masukan ini dicatat ya. Dicatat, saya sudah mencatat juga. Silakan diperbaiki, terutama pengayaan nilai-nilai ya. Sekali lagi, nilai-nilai ini saya tegaskan kembali. Nilai-nilai itu yang dipakai kan ini Pak Ari, siapa ketua koordinatornya di kelompok 3 ini? Izin Pak Aditya. Nah, justru Pak Aditya juga banyak salahnya kemarin tadi. Padahal kemarin kan saya sudah tegaskan, tolong yang di matriks itu, kemudian yang di bab 2 itu, kemudian yang di kolom yang ada 7 kolom itu di rancangan itu nilai-nilainya sama semua supaya mau dinilai oleh penguji sama. Ini yang lain pakai yang 9, yang lain pakai yang lebih dari 9, lebih dari 10. Ada kepemimpinan, integritas, keseimbangan, kejelasan, apalagi kepercayaan. Ini padahal yang baku dipakai ini yang 9 itu akuntabilitas. Nah, itu maksud saya kenapa yang lain seperti itu yang termasuk Pak Made punya, Pak Ari punya ini tidak. Jadi tolong menyesuaikan Pak Ari ya. Sampaikan sama Pak Aditya. Itu semua harus sama. Nilai yang dipakai untuk kelompok ini sama semuanya. Karena satu penguji. Jadi bagaimana dia bisa menguji kalau beda-beda nilai? Pasti pakai kepemimpinan, integritas apa semua. Dan ini betul yang tadi disampaikan, ketika menerapkan nilai jangan pakai asumsi kira-kira. Itu sudah jelas ini rumusnya, ada indikator. Kemudian yang Anda sampaikan tadi itu di pemaparan itu bukan nilai-nilai, itu mata diklatnya. Yang mata diklatnya itu akuntabilitas dengan nilai-nilai ketanggung jawab apa semua. Yang Anda sampaikan tadi lebih kepada mata diklat aneka. Itu aneka. Makanya orang bilang nilai-nilai aneka, padahal bukan itu mata diklat aneka itu. Ya saya tolong dianeka diganti Pak, karena nanti ini saya sampaikan nanti Pak penguji akan menandatangani setelah diperbaiki sesuai saran penguji. Itu Pak penguji akan menandatangani. Jadi tentunya ada juga sarannya Pak Mentor, mungkin sarannya saya, tentu kalau setelah digabung semuanya ini itu diperbaiki dan akan tentunya sudah diperbaiki baru ditandatangani untuk
diaktualisasikan atau dihabituasikan selama 1 bulan. Jadi kuncinya seperti itu ya. Tolong Pak Ari ya, Pak Ari ini bagus sekali Pak Ari, cuma sedikit ini saran-saran. Tapi nanti kalau kita ketemu di Zoom untuk cek ya, cross check saran-saran itu, ada yang sifatnya umum yang disampaikan tadi mungkin tidak tersampaikan, itu nanti kita sampaikan kembali. Biasanya penguji karena mungkin sudah fokus di ini, ada yang sudah sampaikan secara umum tadi, mungkin tidak tersampaikan pada saat Anda diuji, itu nanti akan kita sampaikan. Ini yang umum sifatnya, ini yang khusus. Ya, seperti itu. Karena ada beberapa yang sifatnya umum itu, walaupun mungkin tidak tersampaikan pada saat mungkin Pak penguji menyampaikan nilainya atau menguji pada peserta yang lain. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak penguji sudah memberikan masukan demi kesempurnaan. Terima kasih Pak mentor telah hadir. Padahal ini nanti jam 4 Bapak ya, tapi siap sedia, ini luar biasa. Padahal jam 4 ini. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Dan sebelumnya, supaya ada kepastian, ini kita masuk jam berapa Pak penguji? Ini kalau masuk jam 1 masih ada waktu, ini baru jam jam 1.15 lah Pak, karena ya, ini jam 12.15. Ya, jam 1.15 ya. Jam 1.15 ya. Kita makanya nanti diinformasikan kepada peserta juga begitu, yang masuk nanti jam 1.15 tepat ya, on time kita jam 1.15 sudah siap. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak penguji dan coach atas saran dan masukannya terhadap peserta. Terima kasih juga kepada Bapak mentor atas penguatannya. Mudah-mudahan harapan dari penguji, mentor, dan coach bisa dipenuhi oleh peserta. Mohon izin Bapak mentor, saya kembalikan ke room besar ya.